Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kang Anti Waroto. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Ada yang nanyain tebal kaca, nanyain lampunya, pakai lampu apa, terus lebar kolam berapa. Pokoknya saya akan menjawab dan saya akan mengasih tahu cara pemasangan kacanya ya. Saya akan mendemonstrasikan cara pemasangan kacanya. Oke, kita langsung saja kita jawab satu persatu. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen. Oke, kita langsung saja ya. Saya akan mendemonstrasikan lewat keramik ini ya, lewat marmer ini. Jadi posisi corannya itu nanti harus begini ya. Nah, ini fungsinya buat nanti si L berdiri. Harus begini semuanya ya, sekelilingnya harusnya seperti ini. Harus ngel gini, sebelah kiri sebelah kanan harus gini bawah. Nanti saat pemasangan kaca, kita anggap ini kaca ya, sebelum dipasang ke sini kita harus beli dulu L aluminium ya, L aluminium. Kita pasang di sini dengan cara dicor semuanya. Usahakan saat pemasangan L aluminium itu harus benar-benar rapi. Setelah dipasang lalu kita cor dengan semen semuanya. Kalau udah keras semuanya, lalu lanjut ke tahap selanjutnya dengan pemasangan kaca. Kita anggap ini kaca. Sebelum dipasang kaca, alangkah baiknya ini semuanya dikasih dulu lem. Semuanya dikasih lem. Nah, bagian dalam ininya dikasih karet ban. Sebelah sini kasih karet ban. Semuanya sekelilingnya ya. Pinggir kasih karet ban, semuanya kasih karet ban. Setelah dikasih karet ban, kalau saya sih ini pasangnya karet ban, terus saya kasih lem Alteco gitu ya. Ada yang bilang lem setan itu nggak tahu lah. Nah, kalau udah dikasih lem, semuanya nunggu kering, kita kasih lem ini. Si L aluminiumnya semuanya dikasih lem semuanya. Lalu kita ambil kaca, cara pemasangannya nih ya. Setelah kaca nempel di L, kita tekan secukupnya. Kasih jarak si kaca ini dengan L-nya ini. Kalau saya dikasihnya jaraknya sekitar 5 mili. Nah, jadi jangan dirapetin begini ya, jangan dirapetin begini nih, jangan. Tapi kita kasih jarak mundur. Nah, kasih jarak sekitar 5 mili jaraknya. Itu untuk apa? Itu untuk nanti lem. Kita lem lagi biar kuat. Nah, setelah misalkan kita tempel nih kaca ya, udah ditempel. Kalau saya cara membiarkan, kita kasih kayu di sini di belakang. Ke bagian tembok belakang kita kasih kayu. Itu saya kasih 6 kayu semuanya. Kita tunggu sampai kering. Kalau sudah kering, semuanya udah kering, kita kasih lem lagi. Nah, sekelilingnya kita kasih lem lagi. Jangan lupa bagian dalamnya juga kita kasih lem lagi nanti. Kalau udah dikasih lem, jadi otomatis semuanya si posisi kaca enggak nempel ke coran ya. Ke pinggir enggak nempel ke coran, ke kanan enggak nempel ke coran, apalagi ke bawah. Jadi bila mana nanti ada gempa bumi misalkan ya, ini si kaca main, jadi nggak mati gitu ya, nggak mati dicor gitu. Jadi ini si kaca main gitu, insya Allah aman gitu ya. Oke, untuk selanjutnya berapa mili kaca yang saya gunakan? Saya menggunakan kaca 12 mili yang biasa ya, bukan temper. Terus berapa ukuran kolamnya berapa? Panjang 210,
tinggi 110 dengan lebar 120. Apakah aman? Alhamdulillah aman gitu ya, nggak ada hal yang saya inginkan gitu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau bikin kayak yang tadi itu yang nanyain saya apakah aman, insya Allah aman ya. Saya juga menggunakan kaca 12 mili yang biasa dengan ukuran segitu, alhamdulillah aman. Terus untuk selanjutnya lampu yang saya gunakan. Baik, sekarang kita langsung lihat lampunya ya. Baik, ini yang lampu saya gunakan. Saya menggunakan lampu LED ya, yang biasa digunakan di counter, di toko-toko etalase yang buat kecantikan gitu. Jadi saya menggunakan ini dengan wattan cuma 12 volt gitu. Ini saya dapat dari teman saya, kebetulan dia suka pasang lampu gitu. Dan itu balasnya. Nah, itu balasnya ya, buat ini strumnya gitu. Dia merubah strum dari AC ke DC gitu. Terus ada yang nanya sistem filternya gimana? Oke. Sistem filter. Pertama air masuk ke sana. Air masuk ke sana. Saya di bawah situ saya tanam peralon 1 in 2 biji. Air terus mengalir ke sana. Jadi posisinya gini ya, air masuk ke situ, ke lubang yang 3 itu. Saya kasih peralon ke atas cuman setengahnya aja. Jadi air jatuh. Nah, di bawahnya saya kasih biofoam. Jatuh jadi udah kesaring. Lanjut ke sana air masuk. Nah, kalau di sana juga sama gitu ya. Cuman agak rendah si posisi kapasnya. Si posisi peralonnya agak rendah, enggak terlalu tinggi kayak itu, cuma 1/4-nya gitu ya. Saya kasih peralon ke atas, air jatuh. Nah, di situ saya juga kasih biopom, berikut pompa di bawahnya. Pompa narik ke atas ke sini, air jatuh ke sana. Jatuh ke sana, terus ke sini, kesaring lagi ke sini dan ke sini. Air turun ke sini ya. Ini sistem filter saya ya, lumayan agak rumit sih sebenarnya. Bisa aja cuman 2 ya. Yang ini bisa gunakan, gak usah pakai filter kaca gitu kan, atau filter kaca doang juga bisa, tapi saya pengen hasil maksimal gitu beningnya. Kalau untuk dari segi keamanan, alhamdulillah aman ya, gak gimana ya gitu, gak khawatir gitu saya juga ya gitu. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang mau bikin, tinggal bikin aja dengan ukuran segini, dengan catatan saat pemasangan kaca harus benar-benar ya. Jadi usahain jangan sampai ada kaca yang menyentuh coran gitu. Untuk pompa, untuk pompa saya di sini menggunakan pompa, lupa lagi mereknya ya, dengan outputnya itu 5.800 per jam. Untuk wattannya cuma 38 watt. Itu untuk pompanya. Untuk media filter apa saja yang saya gunakan? Saya menggunakan jaring nelayan, biofoam, karang jahe, biobal, bioring. Udah itu aja. Kapas lah. Untuk bagian atasnya doang ya, kapas. Ya alhamdulillah lah, nggak terlalu keruh gitu ya, lumayan jernih airnya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, ada yang belum paham, tinggal komen aja, insya Allah nanti saya bantu ya untuk pemasangannya. Atau ya saya juga sih belum terlalu ngerti, belum terlalu paham, karena saya masih baru ya di dunia ikan.
insya Allah gitu saya akan membantu sesuai pengetahuan yang telah saya pelajari gitu ya dari dunia ikan. Oke, untuk selanjutnya ke saya ada yang nanya, berapa lamakah si semen didiamkan setelah diratakan ya? Kalau saya diamkan sekitar 7 jam. Kalau udah agak keras, si posisi dasarnya saya kasih air supaya terendam aja semuanya ya. Kalau sudah terendam ya saya biarkan gitu. Saya biarkan sekitar waktu itu sehari semalam. Besoknya saya buang, saya semprot lagi pakai air, pinggir-pinggirnya semuanya saya semprot pakai air, sekalian saya bilas, saya bersihkan. Setelah menurut saya bersih, saya buang airnya, saya isi setengahnya. Setelah diisi, sekalian saya ngetes juga ya, ada yang bocor atau enggak. Setelah diisi, saya biarkan lagi sekitar 2 harian. Setelah itu saya buang si airnya, saya bilas lagi semuanya. Setelah bersih, saya lap pakai kanebo, saya lap semua biar kering semuanya ya. Kalau udah kering, langsung saya waktu itu melanjutkan ke tahap pengecetan. Semuanya saya cat gitu. Alhamdulillah nggak ada yang bocor ya, walaupun hasilnya nggak terlalu bagus gitu ya, tapi alhamdulillah yang penting nggak ada yang bocor gitu. Nah jadi buat teman-teman, sekali lagi saya hanya mengingatkan, kalau misalkan ada yang mau bikin terus masih bingung gitu ya, kebanyakan dari pertanyaan apakah aman dengan kaca 12 mili dengan ukuran segitu. Alhamdulillah saya menjawab dengan fakta ya, ini megatank saya alhamdulillah aman gitu, gak ada hal-hal yang saya inginkan. Jadi untuk kalau misalkan ada yang ditanyakan, tinggal komen aja. Misalkan kalau di komenan gak mau ngetik, capek ngetik, atau misalkan banyak pertanyaan, nanti saya kasih nomor telepon saya. Bila mana gak punya pulsa, biar saya yang nelpon. Insya Allah ridho ta'ala saya ikhlas, saya hanya ingin membantu. Terus untuk teman-teman juga jangan lupa ya buat mendukung channel ini ya dengan cara mensubscribe, like ya. Ya mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman yang mau membuat, atau misalkan ada yang baru terjun gitu ya ke dunia ikan, atau yang baru hobi gitu ya, yang mau bikin, insya Allah gitu saya bisa membantu lewat video ini. Saya nggak bakalan membantu lewat video ini doang. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung silahkan, nanti saya kasih nomor WA saya ya. Insya Allah saya akan bantu sesuai pengetahuan saya. Mungkin segitu dulu video dari saya. Jujur saya sih nggak terbiasa ya bikin video gini, apalagi harus berhadapan dengan kamera langsung. Makanya banyak kesalahan saat bicara ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada tutur sapa saya yang kurang berkenan di hati pendengar. Saya mohon maaf gitu ya dengan sebesar-besarnya. Saya intinya hanya ingin berbagi gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf ya dengan sebesar-besarnya kalau misalkan ada perkataan yang kurang berkenan di hati semuanya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe ya. Saya doakan semoga sehat selalu, semua keluarganya sehat, anak bininya sehat, dan rezekinya juga dilancarkan gitu kan, dan dikabulkan semua niat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mungkin segitu dulu dari saya.
Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.